Menurut masyarakat Hindu di Bali, setiap jengkal tanah yang ditempatinya merupakan areal yang angker. Karena itu, setiap membuat bangunan baik itu rumah tinggal, toko dan lain sebagainya, masyarakat tidak akan berani memanfaatkannya sebelum menggelar ritual melaspas atau memberikan energi suci pada tempat itu. Sebab seringkali dibuktikan orang yang memanfaatkan bangunan yang belum disucikan kerap tertimpa masalah. Baik itu masalah kesehatan, ekonomi, hingga permasalahan sosial. Dan dalam ajaran agama Hindu, setiap benda yang ada di alam semesta ini memiliki energi positif atau suci. Dipercaya energi suci itu akan hidup dan memberikan vibrasi positif pada setiap hal yang memanfaatkannya setelah dipelaspas. Jangankan benda alam, manusia pun melakukan hal demikian pada dirinya. Atman yang diyakini sebagai bagian dari ide Sang Hyang Widiwasa berada di dalam tubuh manusia harus dibangkitkan menjadi energi suci melalui upacara Sarira Samskara dalam bentuk manusianya. Oleh karena itulah, setiap bangunan, baik itu rumah ataupun bangunan apapun itu, harus dipelaspas sebelum ditempati, seperti halnya Atman yang diupacarai dalam tubuh kita. Sebab di dalam bangunan itu ada unsur yang disebut dengan material alam. Dalam konsep ini, sebelum ia menjadi bagian dari bangunan, ia sesungguhnya adalah benda-benda hidup, kemudian menjadi mati. Benda dalam bentuk bangunan ini nantinya akan digunakan sebagai penjaga. Karena itu, mesti diurip, dihidupkan kembali, supaya memiliki frekuensi yang sama dengan penghuninya atau manusia yang memanfaatkannya. Kesate caru ayam berumbun, sanekatur anggen porsikan karang, pucaron berumbun jangkep anto tulut, raris bobo, kulkul, sampat lidi, eteh-eteh meresik, wentan segahan agung. Satu rangkaian dengan biakala tertimpuk terdiri dari 3 batang bambu, kemudian isi danyuh untuk menghidupkan api sesaat lagi, dan ada sodan rayunan beserta segehan. Kemudian juga jangkep dengan eteh-eteh peresikan, wenten prasiste, durmakala, biakala, kemudian pengulapan, dan niki pejati pengantab linggih dan jero mangkuk. Benten pras pemelaspas, kemudian dasar pependeman, jangkap antu eteh-eteh ngemakuh, benten pamor, kunyit, adeng, kemudian ada ayaban tumpang pitu, suci, pejati, dan pras pengantep. Dia sendiri ada pesucian daksina, kemudian dengan pejatinya lengkap dan suci. Di netarnya ada segah agung. Di Sanggar Tawang nyejer Ida Batara Tirta dan juga pejati munggah sebagai upasaksi daripada prosesi pelaspas alit puniki. Nihan tingkah hingang wangun kayangan dewa. Riang ngawas sepuput saluring pakadian dawanang belas pasalit, sesayut pengambian, peras penyenang, suci kali soroh ring Banten genanya. Muang ring sanggar ngawilang kueh ning sanggar, iwa ite ginduling, awyuh sasigar, dekewenang Brahmana pandita, ang lukat wangunan ike. Demikianlah tata cara membangun tempat memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Pada saat selesai dibangun, segala peralatan, bahan bangunan wajib dibuatkan upacara melaspas kecil dengan sesayut pengambian, pras penyeneng, suci kali soroh atau 2 soroh di bebanten tempatnya. Juga di sanggar tempat memuja, menurut banyaknya tempat atau linggih memuja, daging itik yang diguling jangan dipecah, dan seyogyanya Brahmana Panditalah yang patut membersihkan serta mensucikan rumah ataupun bangunan itu. Meskipun bangunan itu sudah selesai secara fisik, tetapi kalau belum ada upacara ngulapin, maka sesungguhnya dia tidak lain adalah bangkai. Akibatnya, ia tidak akan bisa memberikan perlindungan pada penghuninya.
Bahkan sering terjadi kalau tidak dipelaspas, penghuninya akan kena celaka. Hal itu disebabkan ketika benda mati, maka ia tidak lebih dari onggokan material dan dikuasai oleh buta kala. Karena itulah, dalam kondisi seperti ini, roh-roh jahat mulai menempati bangunan itu dan mencelakai orang yang memanfaatkannya. Apabila belum bisa menggelar ritual melaspas bangunan, paling tidak terlebih dahulu menghaturkan banten prayaschita. Prayaschita merupakan banten yang berfungsi untuk membersihkan atau menyucikan pikiran. Sebab bagaimanapun, segala sesuatu yang menimpa seseorang itu bersumber dari pikirannya. Dan pikiran manusia serta alam semesta itu adalah terkoneksi satu sama lainnya. Jika kita berpikiran positif terhadap sesuatu yang ada di alam ini, alam pun akan merespon seperti yang kita inginkan. Dari itu, membersihkan atau menyucikan pikiran merupakan hal yang paling dasar yang harus kita lakukan sebelum melakukan sesuatu. Puncak upacara melaspas umumnya disertai dengan menancapkan 3 jenis bentuk banten yang disebut orti. 3 jenis banten orti itu adalah orti temu, orti ancak, dan orti pingin. 3 orti ini menggambarkan makna dari rumah tinggal tersebut. Orti temu sebagai simbol yang melukiskan rumah tinggal itu setelah dipelaspas bukan merupakan rangkaian bahan-bahan bangunan lagi yang bersifat skala semata, yang tidak bernyawa, tetapi sudah ditemukan unsur yang lebih dari itu. Adanya kekuatan spiritual yang diskala dengan upacara yajna yang sakral. Itu artinya rumah tinggal sudah hidup atau meurip secara keagamaan. Orti ancak adalah lambang bahwa rumah tinggal itu sebagai tempat untuk mengembangkan kehidupan yang baik dan benar, atau lambang kawardian. Kata wardi artinya berkembang ke arah yang semakin baik. Sebelum upacara melaspas dilakukan terlebih dahulu adalah mecaru, yang maknanya menadunang buta kala atau mengundang sang buta kala, menghaturkan laban, mengembalikan ke tempatnya masing-masing, atau mengembalikan berbagai roh yang tadinya tinggal atau mendiami bangunan itu ke tempat asalnya. Dan kemudian menghadirkan Dewa Gana yang diyakini sebagai dewa rintangan, artinya yang menghalangi hadirnya roh-roh pengganggu dan memberikan kekuatan positif. Menancapkan orti pada mudra bangunan sebagai permohonan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Orti adalah simbol komunikasi yang sebagai permohonan dalam perlengkapan upacara dalam pemakuhan atau pemelaspasan. Juga memasang ulap-ulap pada bangunan. Ulap-ulap dipasang tergantung jenis bangunan. Ulap-ulap kain yang ditulis dengan huruf rerajahan ataupun ulap-ulap kertas juga ditulis dengan huruf rerajahan. Bila bangunan tersebut tempat suci, maka dasar bangunan digali lubang untuk ditempatkan pedagingan. Lalu bangunan utama diisi pedagingan pada puncak dan madya juga. Pada bagian puncak diisi padma dari emas. Upacara melaspas bertujuan untuk menyucikan atau sakralisasi bangunan yang baru selesai dibuat, yang dilaksanakan setelah upacara membakuh, dengan pelaksanaannya berkaitan dengan hari baik atau padewasan. Upacara melaspas juga dilakukan dengan pengurip-urip, di mana arang bunga digoreskan pada tiap-tiap bangunan, melambangkan Trimurti, Brahma, Wisnu, Iswara. Jadi umat Hindu Bali percaya bahwa bangunan yang didirikan tersebut mempunyai daya hidup. Rumah ideal adalah konsep rumah tinggal yang ideal normatif, ada dinyatakan dalam berbagai susastra Hindu. Dalam sloka di bawah ini dinyatakan, Randean di buaran biru dakem, wak caturti cia sunarte, eta hanya pisatan gesu, noci diante keadaan canda. Terbuat dalam Manawa Dharma Sastra, artinya di rumah tinggal orang yang baik akan senantiasa ada 4 hal, yaitu pepohonan, air yang jernih yang mengalir, ruang istirahat, dan kata-kata yang sopan santun, serta kesetiaan. Saya Jertapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.